Halo semuanya, hari ini saya akan membahas mengenai topik yaitu konsep dasar pertumbuhan ekonomi. Mari kita mulai. Nah, di sini yang pertama saya menjelaskan definisi pertumbuhan ekonomi, yang dimana pertumbuhan ekonomi itu sebenarnya menggambarkan seberapa besar peningkatan aktivitas produksi barang dan jasa di suatu negara dalam periode tertentu. Nah, biasanya ini diukur lewat PDB real, yang artinya nilai barang dan jasa yang dihasilkan sudah disesuaikan dengan inflasi. Nah, pertumbuhan ini biasa terjadi karena banyak faktor, misalnya peningkatan tenaga kerja, teknologi yang makin maju, investasi yang meningkat, atau efisiensi dalam produksi. Nah, terus yang kedua itu ada perbedaan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi. Nah, yang sering membingungkan bagi kita itu adalah perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Jadi gini, pertumbuhan itu lebih ke angka kayak PDB dan pendapatan per kapita. Nah, tetapi pembangunan itu lebih luas karena mencakup kualitas hidup masyarakat juga. Jadi negara bisa aja tumbuh secara ekonomi, tetapi belum tentu masyarakatnya sejahtera merata. Nah, terus yang ketiganya ada indikator PDB real. Nah, untuk mengukur pertumbuhan ekonomi ada PDB real, kita hitungnya dari total barang dan jasa yang diproduksi. Nah, lalu disesuaikan dengan indeks harga. Selain itu, ada juga indikator lainnya seperti pertumbuhan per kapita, kontribusi tiap sektor, sampai produksi tenaga kerja. Nah, semuanya ini membantu kita melihat seberapa sehat dan stabil ekonomi sebuah negara. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi ini bukan cuma soal angka naik, tetapi bagaimana aktivitas ekonomi berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Nah, kalau ngomongin pertumbuhan ekonomi, sebenarnya ada banyak banget faktor yang mempengaruhinya. Tapi, mari kita bahas 4 yang paling utama. Pertama, itu ada faktor endowment seperti sumber daya alam. Negara kayak Arab Saudi yang unggul secara komparatif karena punya minyak, atau Indonesia yang punya laut, tambang, dan hutan melimpah banget dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi sayangnya, kalau nggak bisa dikelola dengan baik, nah ini malah bisa kejebak yang namanya kutukan sumber daya. Jadi penting banget untuk mengolah sumber daya alam dengan cara yang bijak dan berkelanjutan. Lalu yang kedua, itu ada sumber daya manusia, baik secara kuantitas maupun kualitas. Kalau jumlah penduduk usia produktif banyak, apalagi mereka sehat, terampil, dan terdidik, itu bisa jadi aset besar buat negara. Jepang dan Korea misalnya, perekonomian mereka unggul karena kualitas SDM-nya mendorong pertumbuhan ekonominya sangat pesat. Lalu yang ketiga, faktor yang mendorong selanjutnya ini adalah akumulasi modal dan inovasi teknologi. Semakin banyak investasi di infrastruktur dan teknologi, makin lancar juga roda perekonomian. Ketika sebuah negara mampu mengembangkan teknologi baru, maka efisiensi produksi meningkat, biaya bisa ditekan, dan produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah tinggi. Ini bisa memberi keunggulan kompetitif di pasar global, sehingga negara yang adaptif terhadap teknologi atau inovasi biasanya punya daya saing yang lebih kuat di level internasional, dan pertumbuhan ekonominya lebih baik. Nah, tapi nggak cuma teknologi ya, stabilitas politik dan kebijakan ekonomi yang mendukung juga penting banget. Kalau aturan mainnya jelas, kebijakan fiskal dan moneter dijalankan dengan bijak, dan harga-harga stabil, itu bikin investor makin percaya, sehingga ekonomi pun bisa tumbuh dengan sehat dan berkelanjutan. Pertama, kita mulai dulu dari teori klasik yang dikembangkan oleh Adam Smith dan David Ricardo. Mereka meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi secara alami, melalui akumulasi modal, tenaga kerja, dan mekanisme pasar bebas. Adam Smith terkenal dengan gagasannya tentang invisible hand, yaitu keyakinan bahwa pasar akan mengatur dirinya sendiri tanpa intervensi pemerintah. Sementara Ricardo menyoroti bahwa dalam jangka panjang pertumbuhan bisa melambat karena hukum hasil yang semakin menurun, terutama dalam sektor pertanian. Namun teori ini belum mempertimbangkan peran teknologi dan inovasi, serta terlalu mengandalkan pasar bebas. Selanjutnya, poin yang kedua adalah teori neoklasik dari Solow dan Swan. Mereka memperkenalkan fungsi produksi yang lebih sistematis dengan memasukkan variabel modal, tenaga kerja, dan teknologi. Uniknya, teknologi di sini dianggap sebagai faktor dari luar, bukan suatu yang muncul dari dalam sistem ekonomi itu sendiri. Teori ini menjelaskan bahwa ekonomi cenderung bergerak menuju kondisi steady state, yaitu pertumbuhan yang stabil. Tapi sayangnya peran pendidikan, inovasi, dan kebijakan publik belum cukup. Selanjutnya, teori yang terakhir lebih modern, yaitu teori pertumbuhan endogen oleh Paul Romer dan Robert Lucas. Mereka percaya bahwa pertumbuhan justru berasal dari faktor internal seperti
seperti pengetahuan, keterampilan, tenaga kerja, serta inovasi teknologi. Romer menekankan pentingnya riset dan ilmu pengetahuan, sementara Lukas lebih melihat kualitas sumber daya manusia sebagai kunci utama pertumbuhan jangka panjang. Hal ini lebih realistis karena mampu menjelaskan perbedaan pertumbuhan antara negara dan mendorong peran aktif pemerintah khususnya dalam pendidikan dan pengembangan teknologi. Selanjutnya saya akan membahas terkait pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini. Kalau kita lihat, konsumsi domestik tuh masih menjadi penggerak utama ekonomi Indonesia, bahkan lebih dari 55% PDB kita tuh berasal dari konsumsi dalam negeri. Selain itu, investasi asing langsung dan ekspor baik komoditas maupun manufaktur juga punya peranan penting. Dari sisi pertumbuhan sendiri, sebelum pandemi di tahun 2019, ekonomi kita tuh tumbuh 5%. Namun di tahun 2020 sempat minus 2,1% akibat COVID-19. Untungnya tahun-tahun berikutnya tuh ekonomi mulai pulih. Bahkan di tahun 2004 diproyeksikan bisa tumbuh sekitar 5,2%. Tentu aja tuh kita tuh masih menghadapi tantangan seperti kesenjangan pembangunan antar wilayah, ketergantungan pada komoditas primer, kualitas SDM sendiri, dan ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah sendiri telah melakukan berbagai kebijakan, misalnya nih lewat Undang-Undang Cipta Kerja yang bertujuan menyederhanakan lagi regulasi yang ada, serta pembangunan percepatan infrastruktur dan program pengembangan SDM seperti Kartu Prakerja. Ada juga upaya transisi ke energi terbarukan dan penguatan ekonomi digital. Kedepannya tuh prospek pertumbuhan ekonomi di Indonesia sendiri itu cukup positif. Dalam jangka pendek, pertumbuhan diperkirakan di kisaran 5,2-5,5% dan bisa naik lagi dalam jangka menengah. Sektor-sektor potensial ke depan antara lain ekonomi digital, energi terbarukan, dan manufaktur hijau. Misalnya sektor e-commerce dan fintech, bahkan tumbuh 20-30% per tahun. Transformasi ekonomi juga didorong lewat hilirisasi industri seperti nikel dan baterai kendaraan listrik, serta target ambisius menuju net zero emission di tahun 2060. Nah, jadi secara umum Indonesia tuh punya peluang besar untuk tumbuh lebih cepat dan berkelanjutan, asalkan tantangan sebelumnya tadi tuh bisa diatasi secara bersamaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan 3 dampak mengenai pertumbuhan ekonomi. Kalau kita bicara soal pertumbuhan ekonomi, biasanya yang terbayang adalah hal-hal positif seperti ekonomi yang makin maju atau pendapatan yang meningkat, tapi sebenarnya pertumbuhan ekonomi itu punya beberapa dampak yang perlu kita perhatikan. Pertama, pertumbuhan ekonomi bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, lebih banyak pekerjaan tersedia dan daya beli masyarakat meningkat, tapi itu belum tentu dirasakan semua lapisan masyarakat. Nah, disinilah muncul dampak kedua, ketimpangan dan distribusi pendapatan. Kadang, pertumbuhan justru memperlebar jurang antara yang kaya dan yang miskin karena akses terhadap peluang ekonomi tidak merata. Dan yang terakhir, ada dampaknya terhadap lingkungan. Kalau pertumbuhan dilakukan tanpa memperhatikan keberlanjutan, bisa terjadi kerusakan alam yang justru merugikan kita dalam jangka panjang. Jadi, pertumbuhan ekonomi itu penting, tapi harus disertai dengan pemerataan dan keberlanjutan agar pemanfaatannya bisa dirasakan semua orang.